perkenalkan nama saya Niputu Yeni Nirmalasari, NIM 19103014. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang Bank Indonesia. Selamat menyaksikan. Pernah nggak sih kalian terbesit pertanyaan tentang bagaimana cara Bank Indonesia memelihara kestabilan rupiah? Nah, di sini saya akan membahas cara-cara Bank Indonesia dalam memelihara kestabilan rupiah. Yang pertama, Bank Indonesia memastikan ketersediaannya likuiditas dalam jumlah yang memadai, baik falas maupun rupiah di pasar. Lalu yang kedua, yaitu dengan memantau perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik. Yang ketiga, ada mempersiapkan pertahanan lapis kedua bersama dengan institusi eksternal yang terkait. Yang keempat, yaitu Bank Indonesia akan menyesuaikan suku bunga kebijakan BI 7-day reverse repo rate BI 7-day RR. Artinya, BI melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru, yaitu BI 7-day RR yang berlaku efektif sejak tanggal 19 Agustus 2016. Yang kelima, gunakan cadangan devisa hingga 7 miliar USD. BI mencatat posisi cadangan devisa pada Maret 2020 mencapai 121 miliar USD, di mana ada penurunan sebesar 9,4 miliar USD. Penurunan tersebut dikarenakan adanya cadangan devisa yang dikeluarkan sebesar 7 miliar rupiah untuk menstabilkan mata uang rupiah. Sementara itu, 2,4 miliar USD untuk membayar utang pemerintah yang jatuh tempo. Yang keenam, ada Bank Indonesia dapat dolar Amerika Serikat dari The Fed hingga 60 USD miliar. BI membuat kesepakatan terbaru dengan Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu Federal Reserve atau The Fed. Lalu BI bisa memperoleh repurchase agreement line atau repo line dari The Fed dengan jumlah 60 miliar USD. Yang ketujuh, yaitu membanjiri kebijakan untuk memitigasi dampak COVID-19. Bauran kebijakan Bank Indonesia yang ditempuh dalam memitigasi dampak COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penurunan suku bunga kebijakan BI 7-day DR pada Februari dan Maret masing-masing sebesar 25 BPS. Yang kedua, ada meningkatkan intensitas triple inversion di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder. Yang ketiga, menurunkan giro wajib minimum atau GWM falas bank umum konvensional dari semula 8% menjadi 4% saja. Yang ke-8, ada mensinergikan kebijakan moneter dan fiskal. Sinergi kebijakan moneter dan fiskal telah ditempuh dalam memitigasi dampak COVID-19 dan mengurangi kepanikan pasar keuangan global. Dari sisi kebijakan moneter, bahwa bank sentral di dunia menurunkan suku bunga, melakukan injeksi likuiditas, dan langkah untuk mengurangi beban kepada sektor ekonomi dan keuangan. Dari sisi kebijakan fiskal, berbagai langkah ditempuh melalui stimulus fiskal antara lain yaitu peningkatan anggaran kesehatan, relaksasi pajak, dan juga bantuan sosial. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Bagus Setrawi Bawa, NIM 191030023 dari kelas B, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Di sini saya akan membahas tentang QRIS, yang merupakan suatu metode pembayaran yang baru yang berbasis digital. Baik, saya akan mulai. Jadi, QRIS atau kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS ini adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran yang disingkat PJSP menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua penyelenggara jasa sistem pembayaran yang akan digunakan QR Code pembayaran wajib menerapkan QRIS. Merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari Bank Indonesia. Selanjutnya, merchant
sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR dari aplikasi manapun penyelenggaranya. Kemudian, QRIS ini memiliki karakteristik unggul yang merupakan kepanjangan dari yang pertama yaitu huruf UN, yakni kepanjangan dari universal. Universal yang dimaksud di sini adalah QRIS dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan QR code. Jadi, masyarakat tidak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran. Kemudian, huruf G, yaitu gampang. Gampang yang dimaksud di sini dibagi menjadi dua, yaitu untuk masyarakat dan untuk merchant. Untuk masyarakat, gampang dimaksud adalah mudah penggunaannya, hanya tinggal scan, kemudian klik, lalu bayar. Kemudian gampang bagi merchant yang dimaksud adalah penggunaannya mudah, tidak perlu memajang banyak QR code, cukup satu QRIS yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran QR apapun. Kemudian U untuk untung. Untung yang dimaksud ini terbagi dua lagi, bagi pengguna dan bagi merchant. Untung bagi pengguna yang dimaksud adalah dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun untuk membayar. Kemudian untuk merchant cukup punya minimal satu akun untuk menerima semua pembayaran QR code. Kemudian huruf L untuk langsung. Langsung dimaksud di sini adalah pembayaran dengan QRIS langsung diproses ketika pengguna dan merchant langsung mendapat notifikasi transaksi. Selanjutnya ada manfaat QRIS. Manfaat QRIS ini dibagi menjadi dua, yaitu bagi pengguna dan bagi merchant. Manfaat QRIS bagi pengguna yaitu cepat dan kekinian, kemudian tidak perlu repot membawa uang tunai, kemudian tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang, dan yang terakhir terlindungi karena semua PJSP atau penyedia jasa sistem pembayaran yang terintegrasi dengan QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Kemudian manfaat bagi merchant. Manfaat bagi merchant yang pertama yaitu penjualan berpotensi meningkat karena dapat meningkatkan pembayaran berbasis QR apapun. Yang kedua, meningkatkan branding bagi merchant. Kemudian yang ketiga, kekinian. Keempat, lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS. Yang kelima, mengurangi biaya pengelolaan kas. Yang keenam, terhindar dari uang palsu. Yang ketujuh, tidak perlu menyediakan uang kembalian. Yang kedelapan, transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat. Yang kesembilan, terpisahnya uang untuk usaha dan personal. Yang kesepuluh, memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai. Dan yang terakhir, membangun informasi kredit profile untuk memudahkan memperoleh kredit ke depan. Sekian penjelasan saya tentang QRIS. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Alfi Alfandi, NIM 19103006. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara Bank Indonesia mengawasi bank-bank lain yang ada di Indonesia. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, Bank Indonesia menetapkan beberapa jenis pengawasan yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi suatu bank tertentu. Yang pertama, pengawasan normal, yang kedua, pengawasan intensif, dan yang ketiga, pengawasan khusus. Dalam prakteknya, Bank Indonesia juga tetap mengawasi bank dalam penyihatan atau BDP dan memantau penyelesaian kewajiban dari bank beku kegiatan usaha atau BBKU, serta bank dalam likuidasi BDL yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan normal. Pengawasan ini dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Umumnya, frekuensi pengawasan dan pemantauan kondisi bank dilakukan secara normal, sedangkan pemeriksaan terhadap jenis bank ini dilakukan secara berkala atau sekurang-kurangnya setahun sekali.
Yang kedua, ada pengawasan intensif. Pengawasan ini dilakukan kepada bank yang memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia pada bank dengan status ini antara lain, yang pertama, meminta bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia, melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian, rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai, meminta bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, menempatkan pengawasan dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada bank apabila diperlukan. Pengawasan khusus. Pengawasan terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Terhadap bank dengan status pengawasan khusus ini, maka beberapa tindakan Bank Indonesia yang diambil antara lain memerintahkan bank dan atau pemegang saham bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan secara tertulis kepada Bank Indonesia, memerintahkan bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan mandatory supervisory actions, memerintahkan bank dan atau pemegang saham bank untuk melakukan tindakan antara lain mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank, menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain, menjual bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank, menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain, serta membekukan kegiatan usaha tertentu kepada bank. Adapun larangan dan pembatasan bagi bank dalam pengawasan khusus ini antara lain, bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal, dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh bank, dikenakan pembatasan pertumbuhan aset, dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi, serta bank dikenakan pembatasan kompensasi kepada pihak terkait. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait tentang bagaimana cara Bank Indonesia mengawasi bank lain di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.